Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan mempelajari nahwu mustawa salis atau nahwu level 3 ya. Terakhir kemarin kita tentang nasbu fi'il mudhari'. Kali ini kita akan mempelajari tentang jazmu fi'lul mudhari'. Ya. Ya. Jazmu fi'il mudhari'. Yakunul fi'lul mudhari' majzuman idza sabaqatu adatu jasmin. Fi'il mudhari' itu majzum jika didahului oleh adatu jasmin. Sebagaimana fi'il mudhari' itu mansub ketika dia didahului oleh adatu nasbin. Maka kalau majzum dia harus didahului oleh adatu jasmin. Min adawatil jazmi, huruf-huruf jazm atau adawatil jazmi itu adalah pertama lam, wa ya harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Lam itu adalah harfu nafin, harfu jazmin wa qalbin. Apa maksudnya? Nih ya. Adawatu jazmin. Yang pertama adalah lam. Wa ya harfu nafin. Harfu nafin maksudnya adalah huruf yang berfungsi menafikan pekerjaan. Maksudnya adalah ketika saya berkata saya menulis, lalu bahasa Arab kita rubah dikasih lam, saya tidak menulis atau saya belum menulis, berarti kan itu menafikan pekerjaan tersebut ya. Bentar ya. Menunjukkan. Oke. Jadi harfu nafin maksudnya adalah huruf yang berfungsi untuk menafikan sebuah pekerjaan. Misal aktubu artinya saya menulis, tapi kalau kita kasih lam aktub, maka artinya saya belum menulis. Aktubu ya, ketika kemasukan lam aktubu. Ketika kemasukan lam itu menjadi lam aktub. Nah, ini juga yang dimaksud dengan harfu jazmin. Dia menjazmkan fi'il mudhari'. Ketika aktubu di situ dia marfu bidomah ya, baknya di domah. Ketika kemasukan lam, saat kemasukan lam, dia tidak lagi berharokat domah tapi berharokat sukun. Kenapa? Karena lam ini salah satu fungsinya adalah menjazmkan fi'il mudhari'. Yang mana di sini tanda jazmnya menggunakan harokat sukun. Wa qalbin. Nah. Lam ak. Gimana tuh? Sebentar ya. Lam aktub. Nah, dah. Ya. Nah, selanjutnya harfu qalbin. Harfu qalbin. Apa maksudnya harful qalbin? Yaitu huruf yang merubah zaman fi'il mudhari. Mudhari itu kan zamannya ada dua ya, yaitu hal dan mustaqbal menjadi zaman madhi atau masa lampau. Hal itu maksudnya adalah sekarang, mustaqbal itu adalah masa depan. Ketika fi'il mudhari itu kemasukan lam, maka masanya, masa pekerjaan itu terjadi ya, atau pekerjaan tersebut, pekerjaan tidak menulis tadi, itu terjadi kapan? Terjadi di zaman madhi. Yang berarti kalau di Indonesia itu artinya bukan tidak, tapi belum, begitu lebih tepatnya. Saya belum makan. Berarti kan belum makan itu terjadi di masa ya, mulai dari masa lampau sampai masa sekarang. Tapi yang jelas kejadiannya itu yang pasti adalah terjadi di masa lampau. Begitu. Nah, saya belum makan.
Jadi aktubu yang tadinya aktubu itu zamannya adalah mudhari, kalau nggak hal sekarang, saya sekarang sedang menulis atau saya akan menulis, ketika kemasukan lam aktub itu zamannya dianggap sebagai zaman madi begitu ya, artinya belum. Itu maksudnya harfu qalbin. Selanjutnya la an-nahiyah, la yang menunjukkan arti larangan. Wala mul amri dan la yang menunjukkan arti perintah. Tolong diperhatikan la amir itu lamul amri itu berarti la begitu ya. Kita bisa lihat contohnya yang la an-nahiyah di sini la tabki nih. La tabki yang ala halik atau misal eh, yang kedua adalah la salah. La an-nahiyah. Contohnya uktub tulislah, artinya tulislah. Maka kemasukan la, enggak, taktubu aja. Taktubu, artinya kamu menulis. Ketika kemasukan la nahila taktub, yang artinya adalah jangan menulis. Kok belum berubah? Nah, ini. Kalau taktubu artinya kamu menulis, kalau la taktub artinya jangan menulis. Sebentar ya. Maka la taktub artinya adalah jangan menulis. Jadi la ya adalah yang menunjukkan arti larangan. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah jangan. Nah, fi'il mudhari ketika dia kemasukan la anahiyah ini, maka hukumnya tidak lagi marfu seperti contoh ini marfu'nya bidomah, tapi hukumnya adalah majzum. Nah, untuk alamat jazm apa aja akan kita bahas setelah ini ya. Itu. Selanjutnya adalah lamul amri. Eh Lamul amri. Itu beda ya. La an-nahyah itu la dengan alif. Kalau lamul amri berarti sebenarnya dia la saja. Contohnya adalah litabqa fil bi'ri. Litabqa atau biar enak dulu kita pakai yang soal akhir aja ya. Litaktub fis saburah. Apa artinya litaktub fis saburah? Litaktub fis saburah. Artinya adalah tulislah di papan tulis ya. Tulislah di papan tulis. Litaktub fisaburoh artinya adalah tulislah di papan tulis. Ya, betul. Fi'il mudhari ketika kemasukan lamul amri itu maknanya sama dengan fi'il amar ya. Saya ulangi. Fi'il mudhari ketika kemasukan lamul amri itu maknanya sama dengan fi'il amar begitu. Jadi dia artinya ya perintah begitu. Dari segi mana aja lamul amri berarti lam yang menunjukkan arti perintah. Apa bedanya dengan ketika kita membuatnya langsung dalam bentuk fi'il amar? Sama saja ya. Cuma mungkin yang membedakan kalau fi'il amar itu kan tasrifnya dia hanya 6 ya untuk dhamir mukhotob dan mukhotobah, anta antum antum, anti antum antuna. Sedangkan fi'il mudhari yang kemasukan lamul amri itu juga bisa dibuat untuk domir huwa hiya. Domir ghaib itu boleh gitu. Ya Allah. Sebentar ya, sebentar. Ya, mulai. Jadi fi'il mudhari yang kemasukan lamul amri itu sama maknanya dengan fi'il amar. Cuma itu tadi bedanya. Kalau fi'il amar itu hanya bisa digunakan untuk domir domir mukhotob dan mukhotobah ya. Kalau fi'il mudhari ketika kita beri lamul amri itu boleh digunakan untuk domir ghaib ghaibah begitu. Domir mukhotob mukhotobah juga boleh ya. Nah, sekarang alamatul jasmi fi'lil mudhari akan saya buatkan bagannya. Hmm, fiil ini tandanya ini contohnya sahih ya, sebenarnya kalau mutal semuanya sama aja ya. Ini yang sahihul akhir, sahihul akhir ini Allah kok belum berubah toh. Nah, ini sahihul akhir, kemudian selanjutnya adalah mu'talul akhir. Kalau mutal akhir dia mau mutal alif waw atau ya dia sama saja ya. Jadi di sini tidak akan saya bedakan.
Nah, ketika dia majzum di sini, saat majzum, kalau soal akhir itu tandanya dengan harokat sukun. Tapi kalau mu'tal akhir, mu'tal alif wawudanya itu dengan hasfu harfil illah. Atau artinya membuang huruf ilah. Contohnya misal kita pakai lam saja yang mudah. Misal lam taktub itu tadi. Taktubu, taktubu ya, bidomah. Ketika kita beri lam menjadi lam taktub, dia bisukun. Nah, yang ilah yang mu'talul akhir, yang pertama ini apa ini? Lam yajri berarti dia mu'talia ya. Ya, jadi seperti ini. Ingat ketika huruf sebelum akhirnya itu dikasroh, berarti setelahnya ini adalah huruf ya. Ketika masukkan lam, kita kasih lam menjadi lam tajri. Lam yajri, maaf. Begini. Ya-nya yang dibuang. Ya jadi, terus kemudian litabako. Itu asalnya tabako begini. Qafnya di fathah, berarti setelahnya itu adalah alif ya. Tabeko, kemudian kita beri lamul amri atau kita kasih lam juga boleh, lam aja ya biar enak gitu konsepnya. Jadi lam tabeko seperti ini, alifnya hilang. Kemudian la tarju itu asalnya adalah tarju seperti ini. Kemudian beri lam menjadi lam tarju. Nah, begini. Jadi mu'talul akhir ketika dia majzum itu tanda jazmnya bukan disukun karena pada dasarnya huruf akhir ini kan emang sudah sukun ya. Ya jeri itu kan domahnya domah muqaddarah jadi ya kayak nggak ada harokatnya gitu. Ya terlihatnya seperti emang benar-benar sukun. Jadi kalau dikasih lam kayak nggak ada perubahan dong gitu. Akhirnya di sini ya ketentuan dari Arabnya juga ya. Tanda jazmnya fi'il mudhari' mu'tal akhir itu adalah dengan membuang huruf ilah. Jadi huruf ilahnya ini semua dibuang gitu. Baik, sekarang kita akan membahas tadribatnya. Untuk i'rabnya, namudaj lil i'rab silakan dibaca sendiri ya. Tadribat pertama, ini suruh cari ini. Istakhrij minan nunus as-sabiqah kullu fi'il mudhari' majzum wa bain adat jazmin wa alamatu jazmin. Mana fi'il mudhari' yang majzum, tanda jazmnya dan adat jazmnya. Lam yalid wa lam yulad, ini sama-sama wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini lam ya. Adat jazmnya lam. Yalid yulad yakun, ini yang di fi'il mudhari' majzum, tanda jazmnya ketiganya adalah sukun. Nah ini yang qala Rasul, saya langsung loncat, silahkan dikerjakan yang ba dan jim. Yang dal itu mangkan fala yu'zi. Fala yu'zi ini adalah kemasukan la an-nahi, maka janganlah melukai jarohu tetangganya, la yu'zi. Ini kan zal ya. Kalau yang terlihat kan huruf akhirnya zal. Kemasukan la nahi seharusnya kan zalnya disukun, tapi ini kok nggak disukun. Oh ternyata ini adalah mu'tal akhir gitu. Yu'zi itu ada huruf yang dibuang. Huruf apakah itu? Jawabannya huruf ya. Tahu dari mana huruf ya? Karena zalnya dia di kasroh. Berarti huruf ilah setelahnya itu adalah huruf ya. Dan huruf ya-nya ini dibuang sebab kemasukan la an-nahi. Maka fi'il mutal akhir ini ketika kemasukan adatu jazmin berupa la an-nahiyah, tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf ilat. Waman kadang billahi wal yawmil akhir fal yukrim. Nih, fal yukrim kemasukan lamul amri. Ini yang tadi saya katakan, perbedaan fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amri dengan tasrif fi'il amar sendiri adalah kalau fi'il amar itu hanya digunakan untuk domir mukhotob dan mukhotobah, anta antuma antum, anti antuma antuna. Sedangkan fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amri itu boleh digunakan pada domir ghaib dan ghaibah. Ini domir ghaib kan domir huwa. Nggak bisa itu kita buat fi'il amar, nggak akan ke huwa lagi, pasti ke anta, ikrim gitu, akrim gitu kan. Maka di sini diberi lamul amri untuk tetap menunjukkan orang kedua atau fa'ilnya ini adalah domir huwa. Nama falyakul waliyasmut. Nah ini sama ya, ketiganya kemasukan lamul amri dan semuanya juga alamatu jasmihi bisukun begitu karena mereka soal akhir. Asani suruh beli, disuruh memberi, bikin jumlah mufidah satu mansub yang satu majzum. Ya jadi kalau majzum ini yang mutal akhir semuanya tinggal dibuang huruf ilah. Yang tidak mutal akhir seperti yakul dan yusafir ini disukun ya, yakul.
Kalau yakul ini wawunya juga hilang karena nanti wawunya sukun, lamnya sukun, kayak wawunya tuh anfaedah gitu, nggak lagi diperlukan ya. Maka wawunya dibuang. Yakul begitu saja. Seperti ini. Fal yakul ini wawunya kan dibuang. Seharusnya kan ada yakulu begitu. Terus yusafir. Mansubnya yajriya, yamshiya, yad'uwa, yarjuwa, yakula, yusafiro. Begitu. Terus ini disuruh diberi nafi. In fi fila kulli jumlah minal jumal al-atiyah fi zamanil madhi. Karena untuk itu fi zamanil mustaqbal. Kita lihat kalau zaman madi itu menggunakan lam yang artinya dia belum. Kalau lan itu artinya tidak akan. Tapi maksudnya tidak akan ini bukan kayak tidak akan selamanya ya. Kalau di bahasa Indonesia kan misal ketika saya berkata saya tidak akan makan, seakan-akan selamanya saya nggak makan gitu. Padahal maksudnya adalah ya beberapa saat ke depan ini saya tidak akan makan gitu. Saya tidak ada rencana untuk makan gitu misal. Yaski berarti ini semuanya itu ya. Mu'tal akhir berarti saat majzum semuanya dibuang huruf ilatnya. Kemudian mansubnya yasqiya, yufshiya, yantahiya, yuhdiya, yukhfiya, turabbiya, yabkiya, yabniya, layyajriya. Oh, semuanya berarti bil fathah zahirah. Karena semuanya ini mu'tal ya'i ya. Ista'idda litusafir. Ista'adda Abdullah yusafir. Lalu dibuat perintahnya litusafir ya Abdullah. Oh, dari Abdullah bersiap-siap untuk bepergian, maka bentuk perintahnya adalah litusafir ya Abdullah al-yawm. Pergilah kamu hari ini wahai Abdullah. Liyata'allam, liyashtari, ya-nya hilang ya. Liyaqdi, ya-nya hilang. Liyaqul, liyatahaddath, liyasum, liyakhsha, alifnya hilang, liyarju, wawunya hilang. Gitu. Silakan dibuat sendiri jumlah mufidahnya. Istakhrij fi'lan majzum, fi'lan mansub. La tabi'. Ini la tabi'. Ini karena dia ketika bacanya kita wasolkan ke al-ma'ruf, ke lafat al-ma'ruf, maka menjadi la tabi'il ma'ruf. Tapi kalau kita bacanya terpisah gitu, la tabi' al-ma'ruf. Antarbaha. Ini yang mansubnya. Ya, gitu. Oke. Demikian pelajaran kita hari ini tentang fi'lun nasib ya atau fi'il fi'il majzum maaf. Fi'lul mudhari majzum fi'il mudhari yang kemasukan adatu jazmin. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.